Rupanya yang menemukan mereka adalah pasukan gubernur yang sedang mengumpulkan para wanita untuk dipilih sebagai selir raja. Tradisi tersebut disebut dengan Chehong. Ji-young dan Gil-geum pun tidak luput dari Chehong. Mereka akhirnya dibawa ke kantor gubernur. Nah, tiba saatnya pemilihan. Semua wanita yang berada di sana dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama merupakan kelompok yang 27 tahun ke atas ataupun kelompok yang sudah tua. Dan yang Ji-young ternyata masuk ke perkumpulan wanita tua tersebut. Gil-geum yang tidak ingin dipilih sengaja menuakan usianya menjadi 80 tahun agar dia menjadi satu kelompok dengan Ji-young. Akhirnya mereka pun masuk dalam kelompok yang sama. Sementara itu, raja dan pasukannya sedang mencari Ji-young di sungai. Pengawal menemukan ikat rambut milik Ji-young di sana. Ia meyakini bahwa Ji-young dibawa oleh pasukan gubernur. Mendengar itu, Lee Hun yang sebagai sang raja pun menertawakan nasib Ji-young yang sudah terjebak di sana. Sementara itu, di kantor gubernur, kelompok Ji-young diminta memasak hidangan untuk memuaskan tamu penting yang akan datang ke sana. Tamu tersebut adalah bangsawan yang dikenal jahat dan pilih-pilih makanan. Ji-young pun menyetujuinya dengan satu syarat. Syarat tersebut adalah jika para tamu itu menyukai hidangannya, maka mereka harus membebaskan kelompok Ji-young. Mereka pun akhirnya sepakat dan Ji-young mulai memberi instruksi kepada kelompoknya dengan tugas yang berbeda-beda agar pekerjaan mereka lebih ringan dan selesai tepat waktu. Awalnya Ji-young sempat kebingungan karena tidak adanya bahan yang bisa dijadikan makanan sebagai hidangan utama. Karena ternyata sang kepala koki sebelumnya telah kabur membawa bahan-bahan makanan yang ada di sana, sehingga yang ada di sana hanyalah sisa-sisa dari apa yang dibawa oleh kepala koki tersebut. Namun akhirnya setelah mencari di berbagai tempat, Gil-geum akhirnya berhasil menemukan daging yang disimpan tersembunyi. Berkat indera penciumannya yang sangat tajam, akhirnya Ji-young memutuskan untuk memasak daging tersebut sebagai hidangan utamanya. Ji-young pun memilih untuk membuat stik Prancis sebagai hidangan utama yang berbahan dasar dari daging tersebut. Di tempat lain, Kang Mok-ju yang merupakan selir keempat raja bertanya kabar terbaru tentang sang raja. Namun mereka belum mendapat berita apapun. Dia juga bertanya tentang keluarga Im yang akan datang ke kantor gubernur. Dia merasa penasaran bagaimana reaksi Hong Yong-dal yang melihat cucunya sendiri dibawa untuk Chehong. Nah, kembali ke kantor gubernur guys. Di sana Ji-young mengalami kendala karena daging yang mereka punya sangatlah keras. Diduga daging tersebut berasal daging sapi yang digunakan untuk pertanian. Nah, di tengah kepanikan itu, akhirnya ia teringat sebuah metode memasak bernama sauce vide yang pernah dibacanya dari buku resep sejarah Korea. 프렌치 요리 고기를 부드럽게 만드는 수비드 기법 저온조리. Akhirnya dia menggunakan metode tersebut untuk membuat dagingnya empuk. Ji-young pun mulai memasak dengan sepenuh hati. Ia memperlakukan daging seolah-olah memperlakukan anaknya sendiri. Dan kali ini dia tidak bisa melakukan kesalahan sedikit pun karena nyawa dan nasibnya adalah taruhannya. 이것이 뭐던가요? Setelah masakannya selesai, waktu makan malam pun sudah tiba. Para pelayan membawa masakan Ji-young untuk dihidangkan kepada tamu dan juga pada pegawai gubernur. Tetapi Im Song-jae dan Im So-hong yang merupakan pengawas kerajaan menghina makanan tersebut karena menurutnya makanan tersebut hanya terdiri dari beberapa potong daging saja. Ia merasa itu adalah penghinaan baginya. Hong An-oh akhirnya membawa Ji-young dan kelompoknya untuk diberi hukuman karena telah melakukan kesalahan dalam memasak dan menganggap ia telah menghina para pejabat tersebut. Namun Ji-young yang sudah berusaha sekuat tenaga tidak mau disalahkan begitu saja. Ji-young akhirnya meminta mereka untuk mencicipi makanannya terlebih dahulu sebelum mereka berkomentar. Im Song-jong merasa Ji-young sangat lancang. Karena marah, ia pun membawa Mi Hyang ke hadapan gubernur yang sebelumnya telah melarikan diri dari kantor gubernur untuk menghindari Chehong. Mi Hyang sendiri adalah cucu dari gubernur Hong Jong-dal. Seng-ju lalu mengatakan jika hidangan yang dimasak Ji-young menggugah seleranya, ia akan membebaskan Mi Hyang
dari Chehong. Sebaliknya, jika makanan itu tidak memuaskannya, ia akan menghabisi Ji-young. Song Jae akhirnya memulai makanan hidangan masakan Ji-young. Pada suapan pertama, itu membuatnya tenggelam dalam rasa yang sangat lezat di steak tersebut. Mereka hampir saja menghabiskannya. Namun karena memang mereka ini licik, mereka berbohong dan mengatakan bahwa makanan itu tidak ada rasanya sama sekali. Mendengar hal tersebut, Hong Anuk yang merupakan anak dari gubernur Gyeongdal menyuruh pegawai untuk langsung menghabisi Ji-young. Nah, di saat-saat menegangkan tersebut, raja kemudian datang dan menghentikan mereka. Dia penasaran dengan makanan itu, lalu ia pun mencobanya. 뼈살이다가 담백한 맛에 누군 녹아버린다. Ajaibnya, rasa dari stik itu mampu memanjakan lidah raja yang mempunyai perasa tajam dalam mencicipi makanan. Ia lalu memerintahkannya untuk menahan Ji-young dan membawanya ke istana keesokan harinya bersama dengan Mia. Gyeongdal tidak terima cucunya akan dibawa pergi. Ia kemudian memberikan kritik tajam kepada raja dengan kalimat-kalimat yang membuat sang raja murka. Raja Lihun kemudian berkata bahwa ini adalah pembalasan yang setimpal untuk Gyeongdal karena sudah menjadikan penyebab kematian ibunya. Ia lalu menyuruh pengawal untuk mengusir Gyeongdal ke ujung paling jauh di daerah Hamgong. Sementara itu, di tempat penahanan, Ji-young memberitahu Gilgem bahwa dirinya berasal dari masa depan. Gilgem mencoba untuk percaya karena memang dari awal Ji-young ini terlihat berbeda. Dan kemudian Ji-young pun memikirkan apa yang membuatnya terlempar pada era Joseon. Nah, setelah dipikir-pikir, dia akhirnya menyadari penyebab dia terlempar ke Joseon. Dan menurutnya penyebabnya adalah buku Mangunrok yang dibacanya saat di toilet pesawat. Dan ia berpikir bahwa buku tersebut adalah jalan keluar untuk dia bisa kembali ke masa yang sekarang. Kemudian dia meminta kepada Gilgem jika mereka bebas, ia meminta Gilgem untuk menemani mencari tasnya. 망운록이라고 아주 중요한 책이 있는데 잃어버렸어. 망운록이랑부터 찾아야 돼. 그래야지 돼. 왜? 길금 씨네 집에서 내가 데려가달라고 했던 절벽 있잖아. 그래서 잃어버렸는데. Di tempat berbeda, Song Jae menemui raja. Disinilah kita akhirnya tahu bahwa Song Jae bukanlah orang licik seperti ucapan Gyeongdal. Justru Song Jae adalah sahabat baiknya raja. Malam itu, raja memerintahkan kepada Song Jae agar membebaskan semua wanita yang ditahan untuk Chehong karena tujuannya sudah tercapai. Alasan raja membuat Chehong adalah untuk menjadi wadah balas dendamnya kepada Gyeongdal. Kini dendamnya sudah terbalaskan. Setelah Gyeongdal diasingkan, Chehong akan dihapus dan Miang akan ditugaskan di pemerintahan. Di sisi lain, Hon Engguk akhirnya menepati janji dengan melepaskan Ji-young dan kelompoknya. Ji-young dan Gilgem akhirnya bisa terbebas dari sana. Mereka berdua pergi menuju tebing untuk menemukan tas milik Ji-young. Ji-young bahkan berencana akan membawa Gilgem ke Korea setelah mereka menemukan buku Mangunrok tersebut. Setibanya di tebing saat mereka sedang mencari tas, mereka dikagetkan dengan kehadiran sang raja. Rupanya kabar Ji-young kabur dari penjara sudah sampai ke telinga raja hingga membuat ia dan pasukannya harus mencari Ji-young malam-malam. Ji-young akhirnya menjelaskan alasan keberadaannya di sana. Dan setelah mengetahui tas itu adalah penyebabnya, raja meminta pengawal untuk mengambil tas tersebut. Namun, alih-alih memberikan kepada Ji-young, dia malah melempar tas tersebut ke jurang. 이제 도망갈 이유가 없어. 뭐 하는 거야? Kini tidak ada lagi alasan bagi Ji-young untuk kabur. Ji-young dan Gilgem pun akhirnya dibawa ke istana. Sementara itu, di istana, Mokju mengingat kembali pertemuannya dengan pangeran. Rupanya mereka dalam satu tujuan yang sama, yakni menghabisi raja. Mokju sempat mengkhawatirkan posisinya saat mendengar Miang dibawa ke istana. Ia berjanji akan membuat gadis itu menderita dan menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya wanita milik raja. Di sisi lain, dalam perjalanan ke istana, raja mengatakan kepada Ji-young bahwa sekarang Ji-young adalah miliknya. Ji-young tidak boleh pergi, tidak boleh ada yang berbicara dan bertemu dengannya tanpa seizin raja. 없이 아무도
아무도 만날 수 없고 어디도 갈 수 없고 얘기를 나눌 수도 없다. 할 수 있는 게 하나도 없네. 덩어리 3년, 귀머거리 3년, 장님 3년이라 했다. 슬기로운 궁생활을 하기 위한 초석이라 생각하거라. 특별한 것처럼 마련해 줄 터이니. Raja berjanji akan menyiapkan tempat tinggal khusus untuknya. Dan setibanya di istana, Raja mengenalkan Jeong kepada Mokju sebagai Guinyu. Melihat penampilan Jeong yang cantik, Mokju pun merasa terancam. Ia menawarkan diri untuk mendandani Jeong, tapi Raja melarangnya karena Jeong dibawa bukan untuk di istana. Mokju semakin penasaran alasan Raja membawanya. Namun Raja mengatakan bahwa Mokju akan segera tahu. Nah, kemudian di akhir episode 2 ini, Raja bertekad akan membuat Jeong melekat dan meminta ampun kepadanya. Namun, apakah yang dimaksud dengan Raja tersebut? Kita nantikan di episode selanjutnya ya guys.